Lupakan kekalahan, ambil jadi pelajaran terpenting. Sejumlah pemain Arema benar-benar fokus untuk pertandingan krusial melawan PSIS. Arema memang tidak banyak yang mengunggulkan alias menjadi underdog dalam pertandingan kali ini. Melihat komposisi pemain Arema, perkiraan susunan pemainnya adalah akan tetap mengandalkan kiper Edilson Maringga. 4 pemain bertahan yaitu John Alvarisi, Rizky Dwi, Bagas, dan Sergio Silva. 4 pemain tengah ada Dendi Santoso, Feby Eka, Hanif Zabandi, dan Renzi Yamaguchi. Dan 2 penyerang ada Fortes dan Yudo. Sedangkan di kubu PSIS, meskipun 4 pemain asingnya bisa main, namun skema ketika melawan Persiraja Banda Aceh dirasa masih cukup relevan melawan Arema. Kiper dipercayakan kepada Syahrul. Barisan pertahanan PSIS diisi oleh Ferdian, Wahyu Prasetyo, Dewa, dan Arhan. Barisan tengah ada Vinky Pasamba, Nerius Alom, Syori Murata. Dan lini penyerang dihuni oleh David Maulana, Harinur, dan Rian Ardiansyah. Mereka masih menyimpan Welis Costa dan Bruno Silva. Berikut analisa dan prediksi host RCBFM Channel, Sam Hendra. Salam satu jiwa Arema. Pekan keempat Liga 1 2021-2022. Ini memang pertandingan yang bakal sangat menarik ya di hari terakhir pekan keempat. Arema FC versus PSIS Semarang. Secara administratif, Arema saat ini berstatus sebagai tuan rumah. Ini dua tim ini dalam kondisi yang saat ini berbeda ya, kondisinya secara mental mungkin berbeda. Di klasemen sementara saat ini Arema berada di papan bawah dengan tanpa kemenangan. 3 laga, 2 seri, 1 kalah. Sedangkan PSIS Semarang saat ini ada di papan atas. Belum mendapatkan kekalahan sama sekali. Berat bagi Arema secara mental, tertekan iya. Setelah di beberapa minggu hingga pekan ketiga, tim Arema maupun pelatih Eduardo Almeida ini terus mendapatkan sorotan, ya, terus dibanjiri kritikan oleh Aremania dimanapun, ya, kritikan dimanapun, baik itu di media sosial, kemudian spanduk yang bertebaran di Malang, tuntutan untuk segera mendapatkan 3 poin terus digaungkan oleh Aremania. Wajar hal itu terjadi karena memang Aremania ini menaruh ekspektasi yang cukup tinggi terhadap tim ini. Secara materi punya kualitas untuk bisa bersaing kandidat juara. Sementara di sisi lain Arema punya nama besar. Jadi target yang diusung pun juga juara. Maka tidak berlebihan ketika Aremania ini melampiaskan kekecewaannya ketika Arema sampai pekan ketiga belum kunjung menang. Nah, laga berat bakal dihadapi di pekan keempat menghadapi PSIS Semarang, tim yang belum terkalahkan sampai sekarang. Tim yang secara head to head 5 atau 4 pertandingan terakhir belum berpihak pada Arema. Dihuni pemain-pemain muda berkualitas. Meski pelatihnya caretaker juga tak bisa diremehkan. Saya juga masih ingat betul ketika caretaker PSIS Imran Nahumaruri ini diremehkan oleh pelatih Persela Iwan Setiawan. Tak banyak kata yang disampaikan Imran Nahumaruri langsung dibuktikan di lapangan, hasilnya Persela keok. Ya. Meskipun Imran Nahumaruri dianggap sebagai pendatang baru sebagai pelatih di Liga 1. Nah, menghadapi PSIS Semarang, Arema sendiri kondisinya selain dalam tekanan di skuad, pelatih kursinya juga sedang digoyang. Pelatih saat ini kursinya sedang panas-panasnya, tidak hanya warning dari Aremania, tapi juga dari manajemen. Kalau hasilnya kurang begitu memuaskan, maka yang terburuk mohon untuk mundur diri atau pemecatan. Memang kemarin di preskon Coach Eduardo Almeida menganggap atau merasa tekanan dianggapnya bukan sebagai beban. Wajar jika pelatih ngomong hal itu. Ini untuk menjaga motivasi para pemainnya jelang pertandingan nanti. Tapi ingat, meskipun sedang merasa tidak dalam tekanan, reputasi sedang dipertaruhkan di sini. Seperti itu. Apalagi menghadapi PSIS, tuntutan menang semakin besar. Meski itu tidak mudah karena PSIS sendiri
hingga pekan ketiga, pemain asingnya ini nggak komplit, nggak lengkap. Tapi belum terkalahkan. Nah, sedangkan ketika lawan Arema, PSIS Semarang kondisinya sedang selain dalam bagus-bagusnya, ya, dalam kondisi bagus-bagusnya, sedang on fire, pemain asing mereka diprediksi bakal komplit. Begitu Bruno Silva, kemudian Jonathan Cantilana, Brian Ferreira yang baru pulih dari cedera, mereka semuanya berkesempatan turun. Belum lagi pemain lokal muda mereka yang cukup membahayakan, Vicky Pasamba, Hari Nur. Nah, nama-nama itu tentu saja bakal membuat Arema semakin sulit untuk membidik kemenangan di laga malam ini. Sementara Arema, entah pakem ini sudah ditemukan atau enggak, tapi kalau pakem line up, susunan pemain yang diturunkan sejak menit awal, tidak bakal banyak terjadi perubahan seperti pekan-pekan sebelumnya. 4 back di belakang, selain kiper Maringa, Sergio Silva, Bagas, Alvarisi, lalu Rizky Dwi sepertinya masih akan menjadi andalan. Opsi lain akankah jajal Ridwan Tawenela dan Diego Michel? Sementara itu pemain-pemain lain seperti Renzi, lalu Hanif, Dendi, M. Rafli, Yudo, Dedi, Fortes, ini sepertinya masih akan menjadi nama-nama yang diandalkan. Kalau nama pemain yang dimainkan sejak menit awal sepertinya tidak akan banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Eduardo. Tapi yang dinanti adalah perubahan signifikan dari sisi strategi dan taktik. Kalau masih seperti kemarin, banjir kritikan masih akan terjadi. Kalau nggak malangan, banjir kritikan tidak akan berhenti. Artinya apa? Saat ini di benak Aremania adalah boh yopo carane kudu menang. Seperti itu. Terima kasih, salam satu jiwa Arema.